15. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan modul Excel ya, modul Excel kembali. Nah, untuk pertama kali barusan kita sudah mengikuti penjelasan mengenai fungsi rank, di mana fungsi rank ini adalah fungsi untuk melihat ranking ya di dalam sebuah rentang. Nah, cara kerjanya ketikan sama dengan rank kurung buka. Nah, kemudian kita pilih apa yang akan diukurnya dan kita pisahkan dengan titik koma di rentang yang mana ya. Ini ada satu parameter ya. Parameter pertama itu untuk melihat rentang yang akan diukur. Nah, ini parameter yang kedua itu akan melihat rentang mana yang jadi acuan ya. Karena ini number and ref. Nah, seperti itu ya. Oke. Berikutnya ya kita akan mengenal yang namanya validasi data. Nah, validasi data itu berfungsi untuk memastikan agar isi di dalam sel itu tidak salah. Nah, dalam hal ini kita akan membuat terlebih dahulu data yang divalidasi ya. Nah, untuk contoh kasus ini daftar nilai, data yang akan divalidasi adalah jenis kelamin ya. Karena sudah pasti hanya ada dua ya, entah itu perempuan dan laki-laki ya. Untuk itu, untuk membuat validasi data, kita akan memulai dulu dengan pembuatan rentang bernama ya. Nah, saya mau namai rentang J3 dan J4 itu ke dalam sebuah nama ya. Namanya misalkan jenis kelamin ya. Nah, bisa kita masukkan alias di sini ya. Jenis kelamin, namun saya tidak akan melakukan itu. Saya akan memberi nama pada type formulas, lalu kita bisa masuk ke name manager ya. Nah, di name manager ini kita akan membuat nama nih ya. Nah, karena saya sudah blok barusan ya. Jadi di sini acuannya sudah ada refers to J3 dan J4. Namanya tinggal kita tentukan. Namanya jenis kelamin ya. Namun jenis kelamin saya rasa sudah digunakan ya. Saya beri nama aja ini ya, gender ya. Sex ya. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya. Oke, jadi kita sudah punya rentang bernama ya. Nah, kalau saya blok ini, lihat teman-teman ya. Ini di atasnya, di pojok kanan atas, pojok kiri atas ini namanya seks atau jenis kelamin ya. Nah, oke. Sekarang kita mau validasi ini ya, supaya datanya tuh hanya ada antara P dan L ya. Nah, jadi untuk memasukkan validasi data, kita akan blok terlebih dahulu, teman-teman di sini ya. Kita akan blok terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke data nih. Nah, setelah masuk ke data, ini ada data tools ya. Nah, di data tools ini mungkin gambarnya seperti ini ya. Ini ada data validation. Nah, kelihatan bacaannya data validation? Ada nggak? Ada bacaan data validation? Teman-teman, halo? Belum, sir. Belum? Belum, sir. Ini nggak ada tooltipnya? Nggak ada bacaan muncul sekarang? Sudah, sir. Ada Oke. sir. Can someone read it for me? Ada yang bisa baca data validation? Apa itu keterangannya? May I, sir? Ya, boleh. Data validation pick from a list of rules to limit the type of data that can be entered in a cell. For example, you can provide a list of values like 1, 2, and 3, or only allows numbers greater than 1000 as valid entries. Ya. Please underline of rules ya. Kita akan menetapkan aturan bahwa kita akan menetapkan aturan di situ ya, di kolom yang itu nggak boleh ada nilai selain P dan L gitu ya. Ceritanya kayak gitu. Nah, ketika diklik, nah ini allow apa? Kita akan membolehkan apa ya. Nah, kalau formula kita ketik saja barusan, kan kita sudah buat rentang bernama ya. Nah, kita ini aja ya. Ini yang boleh ada hanya ini ya, jenis kelamin gitu ya. Nah, begitu. Nah, ini
Kenapa salah? Ya tentu saja, kan ini kan rumus isinya, ya. Begitu. Maaf. Sebentar ya. Oh, list, maaf ya. Saya bukan custom barusan. Kita akan coba menggunakan list. Maaf. Ini udahkah bernama? Bentar ya. Oh, masih belum bernama jadinya. Kita ignore error dulu. Sebentar, maaf barusan. Saya salah ininya. Salah pilih validasinya. Nah, ini kita namai dulu, teman-teman ya. Ini namanya sex, ya. Jenis kelamin. Ya, lalu, nah kita hanya membolehkan ini dengan ini ya, dengan P atau L. Nah, kita masuk ke data ya. Lalu kita pilih data validation ya. Ada data tools yang biasanya gambarnya ada centang dan ada dilarang gitu ya. Yang mana yang boleh, yang mana yang enggak. Nah, untuk list sumbernya dari mana? Sumbernya dari rentang yang kita tentukan barusan. Ada dialognya ini, teman-teman. Takutnya saya ngomong sendiri nggak ada dialognya. Dialog data validation-nya ada? Ada ya? Ada, sir. Ada. Ada. Lalu kita klik OK. Nah, begini teman-teman ya. Nah, ketika sudah divalidasi ya menggunakan daftar, daftar apa yang boleh ada di kolom ini? Teman-teman akan melihat ini drop down ya. Drop down itu pilihan. Kelihatan pilihannya? Kelihatan? Kelihatan, sir. Ya, nah kalau kita ketik yang lain ya selain P dan L itu akan dimarahin sama Excel-nya. Kita coba ya. Misalkan gitu. Nah, nggak boleh itu katanya. Tuh, ya. Cancel aja ya. Tuh. Kelihatan ya barusan ada ini. Ada warningnya. Oke, nah itu yang bisa ini ya. Yang bisa dilakukan oleh data validation. Oke. And then kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan ini. Sekarang kita akan menentukan huruf ya. Kita akan mengenal logika bercabang ya. Kan teman-teman selama ini dapat nilai perkuliahan dengan huruf ya teman-teman ya. Misalkan mata kuliah sintaksis, misalkan dapat apa morfologi, misalkan introduction to literature, misalkan dapat nilai apa A, antara A dan E ya, sampai E. Begitu ya, teman-teman. Nah, kita akan otomatis kan hal tersebut di sini ya. Nah, nilai akhirnya. Nah, kita buat kriterianya terlebih dahulu kalau begitu ya. Karena kalau ini kan kriteria buat ini ya, kriteria buat nilai akhir. Sekarang kriteria huruf ya. Nah, kita akan buat aja di sheet baru teman-teman ya. Oke. Ini nilai huruf ya atau indeks ya. Nah, kriterianya misalkan nilai huruf. Nah, nilai hurufnya A, B, C, D, E. Sampai E aja lah ya. Nah, lalu ada nilainya berapa. Oke, saya mau buat ini menjadi tabel. Gimana teman-teman caranya? Ini misalkan, ntar dulu. Ini misalkan 80 sampai 100 dapat A. Lalu ini berapa? Ini yang B itu 65 sampai berapa? 65 sampai berapa? Berarti 7, 9. 79. Oke. Ini 64 sampai maaf. Ya. Berapa sampai 64? Misalkan C itu 50 sampai 64 ya. D itu berapa berarti? 50 ya. 50 paling tinggi misalkan 30 sampai 50 dapatnya D 0 sampai 329. Nah, ini 49 maaf. Iya. Nah, kita punya kriteria ini. Nah, kira-kira kalau teman-teman belum tahu caranya, gimana caranya untuk dapat nilai angka di sini?
untuk setiap orangnya. Misalkan Cici Puji dapat apa nih? Dapat nilai angka apa? Kalau Cici di sini? A, Sir. Oke, A. Kalau Ujang sendiri dapat apa? A, Sir. Oke. Benar. Siapa lagi yang ada di sini? Ridwan dapat apa Ridwan? Berdasarkan indeks ini. Kita taruh depan aja ya. Ya, maaf, untuk sementara kita taruh depan aja ya. Ya, sementara kita taruh depan di mana ya? Anaknya naruhnya ya. Wah, ini jadi berhimpitan ya ini dengan ini. Ini nggak bisa kita pindahkan. Nah, kita pindahkan aja. Oh, jadi tabrakan sama itu ya. Wah, gimana nih ya, pusing. Nah, oke, nah gitu aja ya. Ini namanya masih tetap nggak ya si ini, si rentang ini? Oh, masih ya. Nah, kita mau terapkan nilai angka ini ya. Nilai huruf, maaf. Aduh, nilai huruf. Kita mau terapkan nilai huruf ini ke sini nih, ke ini, ke daftar nilainya. Tapi tentu aja nggak secara manual ya teman-teman ya. Nah, oke. Kita mau bikin tabel dulu. Apakah tabelnya punya headers? Of course ada ya. Kita akan warnai dulu ya. Nah, saya lebih suka hitam putih warnanya daripada berwarna. Ya. Nah, kira-kira pakai fungsi apa nih yang sudah kita pelajari ini teman-teman? Untuk lihat nilainya. Teman-teman, halo? Pakai fungsi apa kira-kira teman-teman? Bisa tebak? If, Sir. If, oke. Gimana if-nya? Bunyi if-nya? If. Oke, kurung buka dulu ya, kurung buka. Nah, oke, kita masuk ke logical test. Apa yang dites nih? Jika, nah kita bacakan ya. Jika nilai akhirnya, gimana nilai akhirnya? Wah, pusing ya. Kalau misalkan kita bayangkan. Nah, satu-satu ya teman-teman ya. Ini kan kita lihat dulu si tabelnya. Ini kan kalau lebih dari 80 maka A. Ini kalau lebih dari 65 maka B, gitu kan? Ya. Nah, jika lebih Iya, dari Sir. 80 maka A. Nah, kita masukin lagi sini ya. If lagi di sini, taruh lagi. Jika nilai akhirnya, nah saya ambil lagi nilai akhirnya ya. Jika nilai akhirnya sekarang ya, jika nilai akhirnya lebih daripada berapa ini kalau yang B? Lebih dari 65, Sir. 65. Maka B. Nah, sekarang yang C gimana? Masukin if lagi di sini. Nih teman-teman ya. Masukin if lagi. Nah, tapi kita cek dulu dua ini ya. Bener nggak sih? Oh, ini kurang katanya. Kalau nggak gimana? Kalau nggak belum dinilai aja ya. Oh, kurang ini. Nah, bener nggak A ini? A. Kita lihat sampai bawah ya. Kriteria yang kita masukkan di atas 65. Tuh. Ya. Itu akan dinilai secara otomatis teman-teman ya. Nah, tapi repot nggak sih menurut teman-teman? Harus nulis fungsi banyak banget. Nah, ini Lumayan repot, Sir. lumayan repot nih. Coba kalau 60 ke bawah, ya belum dinilai ya. Karena nggak tahu kita, ini si fungsinya minta ini. Ya kalau salah gimana? Ini kalau bener aja ya. Ini kalau bener kayak gini. Kalau bener kayak gini. Kalau salah kayak gimana gitu. Ini akan banyak banget ya nanti kurung tutupnya. Ya, bener. Ini akan banyak banget. Nah, coba satu lagi kita masukin lagi ya. Jadi ini ketika ditagih value if false ya. Nah, kita harus masukin if lagi. Jika, nah sekarang di atas 50 nih. Di atas 50. Nah, jika nilai akhirnya ya. Jika nilai akhirnya di atas 50 sekarang.
maka nilainya adalah C. Nah, misalkan sekarang follow if ditagih lagi, ya nilai kalau salahnya apa, yang akan keluar di selnya. Nggak tahu lah ya, gitu. Nggak tahu. Nah, misalkan ini harus sebanyak 3 kurung. Oh, ini terlalu banyak. Tuh ya, ini udah pusingan si Excel-nya nih. Waduh. Too many arguments. Tuh, lihat. Kata ininya juga ya. Kata Excel-nya juga. Nah, sebetulnya bukan pakai if nih teman-teman ya. Oke, betul pakai if bisa ya. Beberapa orang melakukan seperti itu, pakai if. Nah, cuma nggak gitu teman-teman ya. Oke, good guess ya. Barusan tebakan yang bagus pakai if ya. Cuma itu nggak akan bekerja ketika terlalu bertumpuk si if-nya. Oke, yang benar pakai apa? Justru kita pakai yang namanya VLOOKUP di sini ya. Kita ngelihat apa? Kita ngelihat ini nih. Kita ngelihat nilai akhir. Di mana ngelihatnya? Nah, di tabel yang ini. Tabel yang ini belum kita namain nih, ngomong-ngomong. Ini tabel 3. Kita namain dulu tabelnya ya, ini. Kita kasih nama si tabel ini. Ini, maaf. Nilai huruf. Sekarang tabel 3 nih, tabel 3. Kita ganti dulu namanya. Kita ganti namanya jadi tabel nilai huruf ya. Atau indeks gitu. Nah, nilai huruf. Nah, kita pakainya VLOOKUP, teman-teman ya. Nah, ingat teman-teman ya, ini. Ingat A-nya sampai Risa ya, ini ya. Rani ke bawah udah mulai B. Tolong ingat. Jadi, kita akan pakai VLOOKUP, teman-teman. VLOOKUP apa? VLOOKUP, kita akan lihat nilai akhir. Excel, tolong dong liatin nilai akhirnya di mana. Barusan apa namanya tabelnya, teman-teman? Apa nama tabelnya barusan? Nilai huruf. Nilai huruf. Dinilai huruf ya. Nah, sekarang indeksnya yang keberapa? Indeksnya yang apakah yang pertama yang kedua nih, teman-teman? Yang pertama ada ABCD, yang kedua nilainya. Di mana kira-kira? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, bagus. Nah, sekarang jangan false pakainya. Kita pakainya yang true, approximate match. Apa yang terjadi? Error, ya. Kenapa error? Karena ini bukan angka. Kalau setiap pakai approximate match ya atau pakai true, itu biasanya harus angka, teman-teman ya. Kenapa ini bukan angka? Kan ini angka, Pak. 80 sampai 100 ini. Ya kita Excel menganggapnya ini teks ya, teman-teman. Nah, kita hapus aja batas atasnya nih, teman-teman ya. Kita hapus batas atasnya. Nah, ini masih error ya, tentu saja. Karena ini selain ini juga kebalik ya, ini. Ini yang harusnya ada di sini nih. A, B, C, D, E. Nah, semuanya E ya. Nah, apalagi yang salah? Ini kebalik nih teman-teman ya. Nah, ini kebalik. Ini harusnya ada di kayak gitu. Lihat. Sampai Risa ya barusan. Sama ya. Tuh. Yang 80 akan dapat A. Yang 65 akan dapat B. Gitu ya. Nah, jadi beberapa banyak ya yang menggunakan if secara bertumpuk seperti itu, ternyata bukan if yang diperlukan, adalah VLOOKUP yang diperlukan. Oke, teman-teman. Ya, tuh. Nah, 79 ini yang di perbatasan nih, Rani. Rani kenapa nggak dapat A? Karena Rani itu ada di antara ini ya. Belum masuk ke sini, belum masuk ke 80. Nah, sementara yang udah masuk ke 80 ini Risa. Nah, gitu. Jadi, fungsi true untuk apa? Fungsi approximate match ya. Yang dekat sama nilai ini yang mana? Nah, maksudnya yang dekat ke ini ya, yang dekat ke bawahnya.
Nah, yang dekat ke bawahnya. Yang 79 dekatnya kemana? Dekatnya ke 65. Gitu ya, teman-teman. Oke, VLOOKUP-nya nggak? Kemarin udah ya, udah kita pakai. Cuma buat yang false-nya ya, range lookup-nya. Untuk yang sama persis ya, sekarang kita pakai untuk yang dekatnya, kita pakai yang true-nya. Kayak gitu ya. Oke, bisa diikuti sampai sini? Bisa ya? Oke, alhamdulillah ya. Baik, kita mengenal logika bercabang ya. Sebetulnya sudah kita kenali ya tuh logika bercabang. Nah, sekarang kita tinggal ngeprint nih ya. Tinggal ngeprint daftar nilai ini. Nah, yang mau di print ini nggak semuanya ya. Kita ibaratnya print sampai sini aja ya. Nah, ini untuk teman-teman rapikan misalkan ya. Nah, ini kita bisa tutup ya. Kita bisa tutup semua yang nggak terpakai ya. Nah, caranya gimana nutupnya? Caranya adalah menyembunyikan sel-sel yang tidak digunakan. Saya akan blok terlebih dahulu ya, ini kolom K, karena kolom K ke sana kita nggak akan gunakan. Nah, untuk ngeblok secara cepat ke arah kanannya, bisa tekan Ctrl Shift dan arah tuh ya. Tinggal kita mau apakan, kita akan hide ya, akan kita sembunyikan tuh. Lebih rapi ya teman-teman ya, ini lebih rapi. Nah, sekarang ini ya, saya mau kandangin dulu, diborderin dulu ya untuk formatnya. Ini sekarang kita rapiin aja ya. Tambah satu kolom lagi supaya ada jaraknya. Nah, ternyata di sini daftar nilainya beres tuh ya. Kita akan merge dan center. Nah, ini jadi daftar nilai ya. Gitu. Ini kita ketengahkan. Oke. Nah, lalu yang bawahnya kita kan nggak pakai lagi ya. Kita juga sembunyikan ya. Untuk menyembunyikannya kita bisa tekan ini ya. Nah, mulai dari baris yang tidak digunakan, Ctrl Shift dan arah bawah ya. Kita mau apa? Kita mau sembunyikan nih di sini ya. Nah, cukup ini yang kita print nanti ya. Nah, saya akan printnya ke PDF dulu ya teman-teman. Nanti saya akan bagikan di grup kelasnya. Nah, gimana cara mengeprint ini ya? Nah, di Excel agak berbeda. Kalau misalkan di Microsoft Word kan tinggal file, print, ya selesai ya. Karena Word itu what you see is what you get ya. Kalau Excel enggak ya. What you choose is what you get ya. Yang dipilih itu yang teman-teman dapatkan. Nah, kita mau ngeprint ini aja ya. Nah, kita masuknya page layout sekarang. Nah, untuk page layout kita bisa tentukan print areanya. Nah, ini kan ada intersection-nya, ada garis batasnya. Kelihatan garis batasnya ini yang putus-putus? Garis putus-putusnya? Ya, kelihatan ya. Nah, itu kalau di print ya. Kalau di print artinya hanya akan segini aja ya. Yang ke print itu. Kita lihat ya, kita lihat previewnya. Nah, file print ya, udah nggak aneh ya harusnya. Tuh, lihat. Ini yang akan ke print. Ya, padahal kan kita maunya ngeprint semua ya. Kita mau ngeprintnya semua ini. Nah, untuk itu, apa yang perlu dibenahi? Ya, karena kertasnya barusan kan memanjang atau portrait ya. Kita pilihnya sekarang landscape. Apakah ada perubahan? Nah, garisnya hilang nih ya. Kita akan lihat lagi Ctrl P. Ya, saya mau lihat Ctrl P. Print. Nah, ternyata sudah tuh ya. Nah, cuma ada ini, lihat teman-teman ya. Ada bagian kosong di sini nih. Di sini ada bagian kosong ya, harusnya itu tuh rapet ya. Ini cuma dikit bagian kosongnya, kok ini banyak. Ya, harusnya mah ini ya, seimbang itu. Ya. Nah, artinya skalanya harus kita perbesar ya. Kita cek lagi. Barusan skalanya 100%, saya tarik ke 110. Apakah melebihi atau tidak? Nah, alhamdulillah tidak ya, masih bisa diperbesar tuh ya untuk di print. Nah, itu sampai ada intersection-nya atau garis batasnya. Nah, batasnya di sini aja deh ya. Kita lihat. Kalau di print bakal kayak gimana? Tuh. Akan seperti itu. Akan jadi 2 halaman. Satu halamannya apa?
Nah, halaman kosong ya ternyata. Nah, halaman kosongnya untuk apa? Karena garis ini ya, garis batasnya itu ada lagi di bawah sebetulnya ya. Nah, kita tampilkan lagi yang bawahnya ya. Unhide aja. Ish. Kita akan unhide nih. Garis bawahnya di mana nih? Nggak ada ya. Nah, kita akan cukup sampai situ aja ya. Jadi kita akan print halaman satunya saja. Begitu ya. Karena ada kelebihan halaman, kita butuh yang ini saja ya teman-teman ya. Jadi ini kan ditanya, mau ngeprint apa nih? Mau ngeprint ini aja. Print selection aja ya. Oh, bukan yang ini ternyata. Print halaman aktifnya aja ya, active sheet. Ya, ini kan ada halamannya di bawah, halaman 1 dan halaman 2. Kita mau print halaman pertama sampai ke halaman pertama. Nah, biasanya ada ini ya, ada print to PDF. Kalau sekarang itu ya, untuk membantu ini plugin Microsoft untuk membantu, kan biasanya ada jenis printernya yang saya gunakan kan Canon ini, Canon atau Epson. Nih, saya printnya ke PDF aja supaya nanti ketika dibagikan ya teman-teman ada gambaran nih ya. Nah, ini finalnya mungkin seperti ini nanti yang harus teman-teman bikin ya. Nah, saya mau print aja ya. Nah, ketika print, kelihatan nggak dialog ini save print output as-nya? Ada? Ada nggak? Ada, Sir. Ada. Ada, Ada. Sir. Coba ini aja ya. Saya coba save ke desktop aja ya. Daftar nilai contoh ya. Oke. Daftar nilai contoh. Nah, ini yang nanti mesti teman-teman buat ya. Sampai berbentuk PDF ya. Nah, teman-teman bisa ini ya, bisa membuatnya ada. Oke, saya perlihatkan dulu PDF-nya jadinya seperti apa. Saya akan sharing screen-nya. Iya. Nah, di sini daftar nilai contoh ya. Nah, ini ya yang sudah kita buat. Lengkap dengan rankingnya ya, nilai hurufnya, lalu statusnya. Gitu ya. Oke, baik teman-teman. Sampai di situ dulu mungkin tutorial kali ini ya. Ada yang mau didiskusikan dulu?